Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 2 pekan apa 3 pekan lalu terakhir tadi ya. Iya. Kita diskusi di sini, kemudian gak lama berikutnya udah banyak yang motong-motong di snack video dan nyebar ke berbagai grup WA. Viral itu ya, Kang. Itu luar biasa. Dan sahabat Aja Channel semua, hari ini kita mendapatkan kabar bahwa Mandalika rugi bandar. Jadi ruginya banyak katanya, sampai triliunan. Tapi kita lihat bagaimana respon dari Erick Thohir, dan tentu di sisi yang sama kita juga melihat kan Pak Ustadz bagaimana proyek-proyek mangkrak bermasalah di rezim Jokowi hari ini luar biasa. Dan yang paling besar kita melihat menyaksikan ya kereta api cepat, belum nikel, belum yang lain-lain. Nah, tentu ini menjadi tanda tanya besar. Apalagi ketika di saat yang sama juga desakan dari rakyat, dari pengamat, tokoh, people power juga dorongannya luar biasa. Ini gimana tadi? Bismillah. Para netizen yang diberkahi oleh Allah, pada siang hari ini terima kasih Kang Epul. Kita dapat berjumpa lagi dan isunya sangat menarik. Deretan proyek Jokowi bermasalah. Saya tidak tahu kenapa kalau tiap kali ada yang jelek di rezim Jokowi kok Pak Anies yang salah gitu ya. Apa hubungannya gitu ya? Padahal beliau tidak tahu apa-apa. Kalau kita bandingkan ya, Jaka Sembung bawa golok kan. Iya, Formula E dengan Mandalika ya kan, yang hari ini bermasalah, yang katanya konon rugi 4,6 triliun. Sementara Formula E yang untung ya kan. Kemarin juga diselenggarakan, padahal waktu periode pertama Pak Anies menyelenggarakan tanpa sponsor BUMN. Dan masuk kalau tidak salah sekitar 32 sponsor swasta. Nah, ini disponsori oleh BUMN. Pertamina masih rugi juga, gede lagi ruginya. Ini ada apa sebenarnya ruginya ini? Ini perlu diaudit. Jadi jangan hanya minta diaudit Formula E yang kata BPK juga tidak ada masalah keuangan gitu ya. Ini Mandalika loh yang terdekat, belum lagi KCIC kan gitu. Berapa persen tuh dapat komisinya kan gitu. Jangan-jangan kebalik ya, kalau proyeknya dikerjakan pemerintah itu bermasalah, kalau oleh swasta malah tidak bermasalah pemegang kendali proyeknya. Ya karena mungkin ini kecurigaan yang besar seperti kita duga gitu ya. Kong kali kongnya itu loh. Jadi kalau misal ada proyek ini kan bengkak nih, kita lihat ya. Kereta cepat Jakarta Bandung itu kan hanya 142 km. Bandingkan dengan di Saudi itu 450 km, berbanding hampir 3 kali lipat lebih ya. Sementara biaya kita ya, biaya pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung itu 114 triliun. Hanya 142 km. Bandingkan dengan di Saudi 450 km, biaya pembangunannya itu 115 triliun. Beda 1 triliun. 1 triliun. Tapi yang jaraknya... itu panjangnya 3 kali lipat lebih, yang ini semprit gitu ya. Kok biayanya gede banget. Jangan ini seperti terjadi juga di Malaysia misalnya, dipotong hela komisi sekian persen kemiskinan. Ini kan dugaan, ini perlu diaudit nih, karena ini skandal besar nih kalau KCIC dibuka ini. Habis tuh semua orang yang selama ini bicara masalah jegal menjegal, begal membegal, habis tuh. Padahal kalau kita tahu selama ini kita menjalani kehidupan, kalau barang-barang Cina itu kan barang-barang murah tadi. Iya. Nah ini kok malah jadi mahal. Bahkan lebih mahal dari kereta yang ditawarkan proposal dari Jepang dari Jika ya. Ya jauh lebih mahal. Ya awalnya murah, lama-lama membengkak jadi mahal. Dan termasuk ini tiketnya katanya tidak akan jauh berbeda dengan tiket Agro Parahyangan Bandung Jakarta.
demi untuk tidak memberatkan rakyat katanya. Saya sih pertanyaannya begini, kalau tiketnya justru diturunkan, itu utang kapan kebayarnya gitu. Break even ini Nah, break even pointnya kapan? dengan saya ngitung ya, saya baca di media tiketnya 300.000 saja, itu break even pointnya 40 tahun. 40 tahun. Bayangkan jauh lama sekali ya. Nah, sekarang kan Mau sama tiket dengan agro itu sekitar 150 sampai 200. Berarti berapa tuh? 1 abad. Belum bunganya kan gitu. Terus kalau kita lihat nih Kang Ipul nih, dari harga tiket, terus taruhlah murah sama dengan Parahyangan. Siapa yang mau naik? Ya, Masalahnya kan gini, dari Halim sampai dengan Padalarang, bukan tidak Bandung. terintegrasi lagi. Kan kalau terintegrasi, oke lah kita bayar 100 tiketnya, tiket kereta cepat ya, 200.000. Tapi misalnya kita dari Bandung sudah disediakan transportasinya, mau itu bis, mau apa itu sampai dengan stasiun tempat kita akan naik di Padalarang misalnya. Kalau tidak terintegrasi, jauh lagi yang katanya hanya 30 menit, Ya, yang nambah. Naik Parahyangan 2 jam 45 menit malah hampir sama dengan naik Parahyangan. Terus ngapain? Belum dari Jakarta kota ke Halim itu macetnya luar biasa. Tapi yang agro Parahyangan konon katanya tempo hari kita dengar justru mau ditutup. Ketika KCIC ini dibuka, ini mau ditutup biar pindah ke sini. Dan ini skenario Allah. Kan katanya KCIC ini mau dibuka Jakarta Bandung itu kan Juni mau ditutup kan Parahyangan. Iya. Dengar info lagi terakhir itu kereta cepat Jakarta Bandung baru akan beroperasi Januari 2024. Keburu presiden baru, makanya ada yang ketakutan dengan istilah perubahan. Takut dia dengan perubahan kan gitu. Presiden baru nggak usah bicara perubahan. Luar biasa LBP ya. Dia bukan hanya bisa mengatur presiden yang sekarang, presiden yang akan datang pun sudah mulai dia atur gitu. Jangan bicara perubahan, luar biasa ini. Ya kita heran juga kalau misalnya ada undang-undang yang akan mengatur Indonesia emas istilahnya 2045 dengan skenario pembangunan, konsep pembangunan seperti ini. Itu kan tergantung presiden yang akan datang, yang akan menjalankan undang-undang itu. Kalau ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat, siapa yang mau ngejalanin? Kan kita ingin meluruskan jalan, menghadirkan keadilan kan gitu. Kalau ternyata pembangunan hari ini yang kita hutangnya numpuk, kita ambil contoh KCIC yang tidak rasional itu, ya, bagaimana mungkin akan berdampak secara langsung bagi rakyat kan gitu. Rakyat kan yang merasakan kan gitu. Kalau rakyat tidak merasakan untuk apa kan gitu. Jadi kalau kita lihat pembangunan kereta cepat yang tanpa studi kelayakan, saya tidak tahu benar tidaknya gitu ya. Kalau tidak terintegrasi sulit dong. Bukannya dekat Padalarang itu, Bandung Padalarang itu macetnya luar biasa. Taruhlah mau lewat tol dari Pasteur ke Padalarang, itu paling cepat 30 menit. Ya kan, itu baru keluar tol. Belum lagi ke tempat stasiunnya. Apalagi sampai ke Tegaluar. Jauh deh, nggak kebayang. Belum lagi takut gitu ya, karena jaminan keamanan naik kereta cepat gitu kan. Saking cepatnya katanya bisa kurang dari 1 jam katanya. Tapi berhenti di 4 stasiun. Ya tetap aja lama, berhenti dulu. Oke, tapi begini, sebagai pengamat sosial, pengamat politik juga Pak Tarmizi, saya kira ini kita lihat ada bahasa dari Erick Thohir. Memang dia mengakui bahwa Mandalika ini rugi katanya. Tapi yang lucu ketika saya menyimak kalimatnya di sini, ada beberapa event yang saya rasa memang misalnya memberatkan. Ya kita negosiasi ulang, itu hal yang biasa. Jadi rugi buat Erick Thohir barangkali hal biasa. Boleh jadi karena dia pakai sudut pandang seorang pengusaha gitu yang berpikirnya betul-betul murni komersil. Padahal kan BUMN tidak begitu gitu. Ada hitung-hitungan lain. Nah, bagaimana Pak Tam menyikapi kalimat dari Erick Thohir yang mengatakan itu mah sudah biasa. Yang nggak boleh rugi itu kalau eventnya Anies yang menyelenggarakan. Kalau kami boleh, kan kurang lebih begitu. Ya itu kan uang rakyat. Masalahnya itu uang rakyat, bukan uang Erick Thohir ya. Jadi mungkin dia rasa empatinya terhadap rakyat bahwa ini uang rakyat, ya perlu kita pertanyakan juga terhadap Erick Thohir ya. Untuk pembangunan MotoGP Mandalika itu kan 2,7 triliun. Bandingkan dengan pembangunan untuk Formula E sekitar 594 miliar. Sementara dampak ekonominya kalau kita lihat
Formula E 2,6 triliun, sementara MotoGP itu hanya 5,1 triliun. Nah, saya juga tidak tahu kalau ada yang mengatakan bahwa nilai tambah dari MotoGP Mandalika itu 4,5 triliun, sementara Erick Thohir menyatakan rugi ya, rugi 4,6 triliun. Nah, ini kan coba deh diperiksa dulu, diaudit kan gitu, audit forensik gitu. Boleh. Harus itu.